Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Isal Abrar Misteri dalam kisah nyata misteri. Tak lupa saya mohon dukungan pada teman-teman untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Di kesempatan kali ini saya akan mengangkat kisah nyata misteri dengan judul Kena Karma Buruk Karena Membunuh Siluman Burung. Kisah ini terjadi di pinggiran Yogyakarta. Rentan waktu kejadian ini sekitar di tahun 2021. Narasumber kita kali ini kita sebut saja dengan nama Pak Joko. Tentu ini hanya nama samaran. Pak Joko ini merupakan tamu ayah saya, di mana ayah saya berprofesi sebagai praktisi supranatural. Sebagai gambaran, profesi Pak Joko ini adalah sebagai pencari burung. Beliau biasa menangkap burung dengan cara menggunakan lem atau perekat. Jadi ranting kering yang banyak cabangnya diolesi dengan lem tersebut. Lalu ranting tersebut ditaruh di pinggir persawahan yang sepi, dan di sekitar ranting yang sudah diolesi lem ditaburi makanan burung untuk memancing kehadiran burung. Pak Joko biasa memasang ranting yang diolesi oleh lem di waktu pagi hari, dan di sore harinya Pak Joko akan mengecek rantingnya, dan biasanya sore harinya sudah banyak burung yang melekat di ranting tersebut. Biasanya burung-burung yang sudah didapat akan dijual ke pedagang burung langganannya. Seperti biasanya, pagi itu Pak Joko pergi ke area persawahan, membawa ranting yang sudah diolesi dengan lem. Ranting tersebut ditancapkan di tanah di area tengah persawahan. Pak Joko mengatakan suasana pagi itu agak sedikit berbeda. Yang biasanya banyak petani bekerja merawat tanamannya, akan tetapi pagi itu suasana benar-benar sangat sepi. Tidak ada satupun petani yang terlihat, dan suasana terasa wingit dan sangat menakutkan. Entah kenapa ada perasaan takut dan was-was di hati Pak Joko. Akan tetapi beliau mengabaikan perasaan takut tersebut, dan segera ranting yang sudah diolesi dengan lem ditancapkan di tanah, dan di sekitar ranting ditaburi dengan makanan burung. Setelah semuanya selesai, Pak Joko bergegas berjalan pulang ke rumahnya. Setelah sampai rumah, Pak Joko bersih-bersih dan mandi. Lalu setelah itu nonton televisi yang ada di kamarnya. Kurang lebih sekitar 1 jam menonton televisi, tiba-tiba beliau merasa ngantuk yang amat kuat dan segera tertidur dengan pulas. Pak Joko menceritakan dalam tidurnya beliau bermimpi buruk. Dalam mimpinya Pak Joko merasa ada di area persawahan dan ada di depan ranting perangkap burung. Dan di sebelah ranting pohon tersebut ada sosok laki-laki menggunakan baju adat Jawa. Bajunya berwarna putih bergaris-garis hitam. Sosok yang berpakaian putih ini menatap dengan sangat tajam ke arah Pak Joko, menggambarkan ekspresi yang sangat marah. Perasaan sangat takut ada dalam hati Pak Joko. Seketika beliau berteriak dengan sangat keras, dan tiba-tiba Pak Joko langsung terbangun dari tidurnya. Pak Joko menarik nafas panjang, keringat dingin begitu deras keluar dari tubuhnya. Dan sebagai gambaran, Pak Joko ini adalah pribadi yang tidak percaya dengan tahayul dan mistis. Jadi beliau menganggap mimpi tersebut hanya bunga tidur saja. Dan setelah terbangun, Pak Joko melakukan aktivitas rumah seperti biasanya sampai menjelang sore hari. Singkat cerita, waktu sore sudah tiba, dan Pak Joko segera bergegas menuju area persawahan untuk mengecek hasil buruannya.
Sore itu suasana mendung gelap tapi hujan belum turun. Sesampainya di area persawahan, Pak Joko merasa heran. Suasana masih sama seperti tadi pagi. Begitu sepi dan tidak ada satupun petani yang terlihat. Akan tetapi beliau tidak menghiraukan dan terus berjalan ke arah ranting pohon jebakan burungnya. Sesampainya di ranting pohon, Pak Joko agak kecewa karena hanya terlihat satu burung yang terjebak lem. Terlihat di sini ada burung perkutut berwarna putih. Beliau sebenarnya agak heran karena burung perkutut ini berbeda dengan burung perkutut lainnya. Ukuran badannya besar dan hampir sama dengan burung merpati. Dan ini sangat aneh karena biasanya burung perkutut itu ukurannya kecil. Akan tetapi Pak Joko tidak menghiraukan keanehan tersebut dan langsung menangkap dan memasukkan burung tersebut ke dalam sangkar. Saat beliau akan melangkah pulang, alangkah terkejutnya Pak Joko, tiba-tiba di depannya ada sosok laki-laki berpakaian adat Jawa berwarna putih dan wujudnya persis sama dengan apa yang dilihatnya di dalam mimpi. Entah kenapa ada perasaan takut yang luar biasa di hati Pak Joko. Segera beliau lari sekencang mungkin meninggalkan sosok penampakan tersebut. Saking kencangnya berlari, Pak Joko tidak menghiraukan posisi jalan setapak yang ada di persawahan. Dan pas ada sungai kecil, beliau terpeleset dan terjatuh. Kakinya membentur batu. Rasa sakit yang luar biasa di kaki tidak beliau hiraukan. Dan beliau terus berlari sampai rumah. Sesampainya di rumah, rasa sakit di kaki terasa begitu kuat sampai Pak Joko tidak bisa berjalan. Dan ada keanehan lagi. Saat burung hasil buruannya dicek dalam sangkar, sudah tidak ada lagi. Karena Pak Joko ini tidak percaya dengan hal-hal yang mistis dan tahayul, beliau menganggap burung ini pasti lepas saat terjatuh. Tapi sebetulnya ada keanehan lagi. Sangkar tersebut tidak rusak. Bahkan pintu sangkar burung tidak terbuka. Akan tetapi kok burung bisa hilang? Dan Pak Joko mengabaikan hal ini dan malah fokus ke kakinya yang terasa sakit. Malam itu Pak Joko benar-benar merasa sangat kesakitan. Kakinya terasa nyeri yang sangat kuat sekali. Dan akhirnya Pak Joko tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi lagi bertemu sosok laki-laki berpakaian adat Jawa berwarna putih. Sosok tersebut lalu berkata, "Rasakan akibat perbuatanmu yang sering menyakiti burung dengan jebakan lem dan perekat. Kakimu tidak akan mungkin sembuh." Setelah berkata seperti itu, sosok laki-laki tersebut lalu menghilang. Dan setelah itu Pak Joko terbangun. Akan tetapi kembali ke karakternya. Beliau itu tidak percaya dengan hal-hal mistis dan tahayul. Jadi beliau menganggap mimpi yang dialaminya itu hanya bunga tidur semata. Dan Pak Joko sama sekali tidak memperdulikan mimpi tersebut. Pak Joko mulai fokus dengan penyembuhan. Beliau fokus berobat ke dokter. Waktu berjalan terus dan sakit yang dialami Pak Joko tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, justru malah semakin berat. Pak Joko sampai benar-benar tidak bisa berjalan. Dan ada keanehan di sini. Setiap diperiksa tim medis, dalam kaki Pak Joko tidak ditemukan penyakit apapun. Tapi anehnya rasa sakit itu semakin hari semakin terasa. Dan Pak Joko benar-benar sampai tidak bisa berjalan. Waktu terus berjalan dan tak terasa sudah 3 bulan Pak Joko keadaannya semakin parah.
Dan setelah sakit yang tidak kunjung sembuh, beliau mulai berpikir dan merenung. Mungkinkah sakit yang beliau alami ada hubungannya dengan burung perkutut putih yang dia tangkap dan sosok yang hadir di dalam mimpinya? Pak Joko curhat kepada teman dekatnya, sebut saja namanya Pak Arif. Tentu ini hanya nama samaran. Beliau meminta saran kepada Pak Arif solusi tentang sakit kakinya yang tidak kunjung sembuh. Lalu Pak Arif berkata, kemungkinan besar sakitnya Pak Joko bukan karena medis, akan tetapi ada gangguan gaib. Dan Pak Arif menyarankan agar Pak Joko pergi ke kiai atau praktisi supranatural. Dan kebetulan Pak Arif ini adalah teman akrab ayah saya. Singkat cerita, ayah saya yang memang berprofesi sebagai praktisi supranatural diundang ke rumah Pak Joko. Singkat cerita, bertemulah ayah saya dengan Pak Joko yang ditemani bersama Pak Arif. Setelah bincang-bincang sebentar, akhirnya ayah saya mengecek Pak Joko dengan ilmu kebatinan. Dan dari gambaran yang diterimanya, sakitnya Pak Joko ini memang benar-benar bukan sakit biasa, dan sakitnya karena terkena gangguan jin yang kadang-kadang berubah wujudnya seperti burung perkutut berwarna putih. Ayah saya menyarankan untuk meminta maaf kepada jin tersebut dengan jalan menaburi kembang melati. Di tempat Pak Joko pertama kali menangkap burung perkutut putih tersebut sambil membaca mantra-mantra khusus. Walaupun Pak Joko ini pribadi yang tidak percaya dengan hal mistis, akan tetapi karena ingin sembuh, akhirnya beliau melaksanakan saran dari ayah saya. Dan saat itu pas waktu sore hari, dengan dipapah Pak Arif, Pak Joko diantar ke area persawahan untuk melakukan ritual seperti yang disarankan oleh ayah saya. Setelah selesai ritual, Pak Joko diantar ke rumahnya lagi. Dan pada malam harinya, Pak Joko bermimpi kembali, bertemu dengan sosok laki-laki berpakaian adat Jawa. Cuman bedanya dalam mimpi ini, sosok tersebut sudah tidak terlihat marah lagi, hanya memandang dengan pandangan yang terkesan teduh dan bersahabat. Dan keesokan harinya, pas bangun pagi, Pak Joko benar-benar sangat terkejut. Alhamdulillah, rasa sakit di kaki sudah benar-benar sembuh, dan beliau sudah bisa berjalan normal seperti biasanya. Alhamdulillah, Pak Joko sangat bersyukur dengan kesembuhannya. Beginilah kisah nyata misteri kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Saya memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dari saya, banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kisah nyata misteri minggu depan.